Pertama-tama kita menuju portal logistik, di mana di sini semua sistem akan ditampilkan dan digunakan. Nah, di sini kita akan klik container traffic, kemudian akan diarahkan ke halaman dashboard seperti ini. Nah, di halaman ini kita dapat melihat beberapa informasi dari cart yang sudah dibuat. Itu ada shifting, incoming, outgoing, in process, dan juga yang lainnya. Kemudian juga terdapat chart di bawahnya dan juga ada fitur untuk mendeteksi, melihat apakah slot A, B, C, D itu terisi atau tidak terisi untuk memudahkan user dalam men-tracking kontainer keberadaannya. Kemudian kita masuk ke halaman container registration, di mana di sini merupakan pertama kali kontainer diregistrasi dan ini akan digunakan untuk transaksi kedepannya atau pergerakan kedepannya. Kita akan coba untuk meregister sebuah kontainer. Di sini saya akan coba untuk testing 123. Untuk type-nya kita pilih 20. Kemudian untuk ownernya kita isi others. Kemudian kita klik register. Nah, maka akan muncul notifikasi sukses di atas seperti ini. Kemudian jika kita cari testing 123, maka statusnya itu adalah registrasi atau register. Nah, kita coba untuk edit. Kita edit misalnya di sini menjadi region untuk menjadi toll untuk ownernya, maka akan muncul notifikasi sukses juga. Kita cari lagi dan kita akan kembalikan ke seperti semula. Selanjutnya di menu incoming, kita akan melakukan check-in untuk kedatangan kontainer yang baru saja kita registrasi tadi. Di sini kita akan coba cari datanya, karena di sini datanya itu untuk kontainer bisa digunakan kembali setelah diregistrasi dan telah melakukan movement berkali-kali, itu dia tetap akan bisa melakukan incoming lagi. Selanjutnya kita akan pilih destinasi kedatangan. Di sini kita pilih bat 1. Kemudian kita akan pilih parking slot yang tersedia. Lalu kita akan pilih status muatan, apakah kontainer tersebut muatannya full atau parsial. Untuk check-in date, check-in time itu disesuaikan. Dan untuk material content, notes, dan lainnya itu juga disesuaikan saja. Nah, lalu kita klik check-in container dan muncul notifikasi dan statusnya berubah menjadi in warehouse. Kita cek di dashboard, ini incoming-nya bertambah menjadi 1. Kemudian di bagian parking spot itu juga terisi di button 1. Kemudian kita masuk ke fitur shifting, di mana di sini akan dilakukan perpindahan kontainer jika diperlukan. Misalnya kita akan melakukan shifting dari kontainer yang sudah kita check-in sebelumnya. Nah, di sini akan menampilkan dia langsung mengambil data incoming from location-nya. Kemudian di sini kita pilih tujuannya mau ke area mana. Setelah itu kita akan pilih parking slot yang tersedia. Lalu kita akan mengisi serial number jika dibutuhkan. Dan juga kita akan memilih status muatannya, apakah dia parsial atau sudah kosong. Kemudian kita isi notes. Dan setelah itu kita klik submit, maka akan muncul notifikasi dan juga muncul dokumen release shifting-nya untuk segera di print atau bisa nanti saja. Lalu kita ke menu selanjutnya, yaitu menu outgoing, di mana di sini kita akan melakukan outgoing atau pengeluaran kontainer yang sudah
melakukan incoming ataupun juga shifting, kita akan mengembalikan kontainer tersebut ke asalnya. Di sini kita coba pilih kontainer tadi, testing 123, dan di bawahnya akan muncul informasi terkait last movement yang dilakukan kontainer tersebut. Kemudian kita pilih destinasi finalnya, lalu kita isi waktu dan harinya, dan kita isi informasi yang lainnya. Terakhir kita tekan tombol checkout kontainer, maka akan muncul notifikasi dan juga dokumen rilisnya. Nah, di sini status kontainer akan berubah menjadi rilis karena kontainer sudah melakukan checkout outgoing. Dan juga di sini kita dapat melakukan edit jika terdapat informasi yang salah dalam penginputannya. Masuk pada menu report, di sini kita dapat membuat laporan berupa Excel, di mana di sini kita juga bisa memfilter berdasarkan tanggal yang kita pilih. Tujuan dari halaman ini adalah untuk menampilkan informasi atau juga melakukan tracking berapa lama kontainer tersebut berada di area perusahaan. Terakhir itu ada menu setting, mana di sini kita dapat melihat dua submenu, yaitu user management dan juga location management. Karena saya terdeteksi sebagai admin, maka saya dapat melihat dan juga mengelola data staff. Dan di sini sebagai staff, maka fitur untuk tambah, edit dan hapus atau fitur CRUD itu dia akan berfungsi. Namun jika user terdeteksi sebagai role staff, maka tombol-tombol ini akan otomatis di-disable sehingga staff hanya bisa melihat data tanpa bisa mengubahnya. Dan di submenu Location Management, admin juga memiliki hak akses yang sama seperti user management tadi, yaitu dapat mengelola data lokasi dan slot parkir kontainer. Admin dapat menambah, menghapus, dan juga mengedit informasi data dari slot parkir kontainer tersebut. Sedangkan untuk role staff sama juga seperti yang di user management. Untuk role staff ini, tombol-tombol ini juga akan otomatis di-disable sehingga staff hanya bisa melihat data lokasi dan slot parkir kontainer tanpa bisa mengubahnya.